Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Imam Sofan SPD MBD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan teman-teman semuanya yang hadir pada perkuliahan pada kali ini. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai aliran baru filosofis yaitu esensialis dengan anggota kelompok yang pertama Rosi Ayu Andani, Dia Sekarahmayu, Lutfi Eri Ardana, Alfifa Nur Korea Herunisa, Nur Afifah, Hanum Arum Yuntias, Willis Sugesti Wibisono, Ninda Primasari, dan Hanifah Brilia Huda. Selanjutnya, kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu konsep pendidikan menurut aliran esensialis, yang kedua tokoh-tokoh aliran esensialis, yang ketiga penelitian aliran esensialis, yang keempat penerapan dalam pendidikan, dan yang terakhir kesimpulan. Kemudian untuk slide pertama akan dipaparkan oleh Hanifah. Untuk Hanifah dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai konsep pendidikan menurut aliran esensialis. Nah, esensialisme itu menghendaki agar landasan-landasan pendidikan adalah nilai-nilai yang esensial. Esensial itu yaitu teruji oleh waktu dan bersifat menuntun, serta telah turun-temurun dari zaman ke zaman. Aliran esensialis ini bermula sejak zaman Renaissance. Nah, aliran ini itu ingin mengedepankan kebudayaan lama, karena kebudayaan lama melakukan usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesenian pada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Selanjutnya, esensialisme ini merupakan gerakan pendidikan yang bertumpu pada mazhab filsafat idealisme dan realisme. Pada aliran idealisme, pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kepribadian anak didik sesuai dengan kebenaran yang berasal dari atas atau dari dunia supranatural, yaitu Tuhan. Sedangkan aliran filsafat realisme berpendapat bahwa upaya pendidikan harus diarahkan pada upaya menguasai pengetahuan yang sudah mantap sebagai hasil penelitian ilmiah yang dituangkan secara sistematis dalam berbagai disiplin atau mata pelajaran. Nah, meskipun aliran realisme dan idealisme ini berbeda dalam pengertian filsafatnya, tetapi kaum idealis dan kaum realis ini sepaham dalam hal hakikat manusia yang mereka anut itu memberi makna pendidikan bahwa anak harus menggunakan kebebasannya dan ia memerlukan bimbingan orang dewasa untuk membantu dirinya sebelum dia sendiri dapat mendisiplinkan dirinya. Lalu yang kedua, manusia dalam memilih suatu kebenaran untuk dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya mengandung makna pendidikan, bahwa generasi muda perlu belajar untuk mengembangkan diri setinggi-tingginya dan kesejahteraan sosial. Untuk slide selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi Eri Ardana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut akan saya bacakan mengenai tokoh-tokoh aliran esensialis. Yang pertama yaitu ada Desiderius Erasmus. Tokoh ini berusaha agar kurikulum di sekolah bersifat humanis dan bersifat internasional, yang dapat diikuti oleh kaum tengahan dan kaum kerajaan. Kemudian yang kedua ada Johann Amos Comenius. Beliau adalah tokoh pendidik Renaissance pertama yang berusaha untuk mensistematiskan proses pengajaran. Kemudian yang ketiga adalah John Locke. Beliau adalah tokoh dari Inggris yang dikenal sebagai pemikiran dunia ini. Ia berusaha agar pendidikan menjadi dekat dengan situasi-situasi dan kondisi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tias. Kepada Tias dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menuliskan tokoh-tokoh aliran esensialis. Selanjutnya ada John Henrik Pestalozzi. Ia percaya hal-hal yang transendental dengan mengatakan bahwa manusia itu mempunyai hubungan yang bersifat kerohanian langsung dengan Tuhan. Selanjutnya ada John Friedrich Herbert. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebijakan yang mutlak, yang berarti antara lain penyesuaian dengan hukum-hukum kesusilaan. Proses untuk mencapai tujuan pendidikan ini oleh Herbert disebut dengan pengajaran yang mendidik. Selanjutnya ada William T. Harris. Menurut Harris, tugas pendidikan adalah mengizinkan terbentuknya realita berdasarkan susunan yang tidak terelakkan atau pasti. Bersendikan kesatuan spiritual. Sekolah adalah lembaga yang memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun dan menjadi penuntun penyesuaian orang kepada masyarakat. Untuk slide selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfifa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian tentang aliran esensialis. Yang pertama ada metode tradisional yang menekankan pada inisiatif guru. Dalam hal ini, guru harus orang terdidik dan menguasai ilmu pengetahuan. Selain itu, seluruh aktivitas kelas harus berada di bawah kendali dan penguasaan guru. Secara kelembagaan, esensialis menginginkan agar sekolah berfungsi sebagai subjek proses pewarisan budaya dan sejarah yang mengandung nilai-nilai luhur dari para filosof sebagai ahli pengetahuan, di mana nilai-nilai kebudayaan itu masih tetap terjaga dan diterapkan dalam tata kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral yang berakar pada budaya masyarakat dijadikan dasar bagi pembentukan mental para peserta didik. Yang kedua ada konsep pendidikan esensial. Sekolah harus melatih, mengajar, atau meneliti. Konsep pendidikan esensialisme kaum esensialis mengemukakan bahwa sekolah harus melatih, mengajar, atau mendidik peserta didik untuk mampu berkomunikasi dengan jelas dan logis. Keterampilan-keterampilan inti kurikulum harus berupa membaca, menulis, berbicara, dan berhitung. Yang ketiga ada tujuan. Meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama. Tujuan pendidikan dalam konsep esensialisme, pendidikan bertujuan untuk budaya tersebut merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dalam tempo lama. Selain itu, tujuan pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Namun demikian bukan berarti sekolah lepas tanggung jawab, akan tetapi memberi kontribusi tentang bagaimana merancang sasaran mata pelajaran sedemikian rupa yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Alfifa atas pemaparannya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosi Ayu Andani. Saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan yang dianut aliran esensialisme. Yang pertama, pendidikan harus dilakukan melalui usaha keras, karena pendidikan tidak begitu saja timbul dari dalam diri siswa. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa.
Lalu yang ketiga, ada inisiatif proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditemukan. Next slide. Lalu, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Selanjutnya, ada metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental merupakan metode-metode yang diutamakan dalam proses pendidikan di sekolah. Next slide. Yang terakhir, tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, merupakan tujuan demokrasi yang nyata. Jadi, pendidikan berlandaskan aliran esensialisme ini berusaha mengenali potensi peserta didik untuk dikembangkan melalui upaya lembaga pendidik secara sistemik. Dalam hal ini, peserta didik didorong untuk belajar sendiri dengan bimbingan dan arahan dari guru. Sedangkan metode tradisional digunakan sebagai upaya pembentukan mental peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat di mana sekolah itu berada. Dalam arti, proses pendidikan beserta pembentukan mental peserta didik tidak terlepas dari budaya yang telah teruji dan terbukti unggul di masyarakat yang bersangkutan. Terima kasih. Next slide, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rosi atas pemaparannya. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh Dia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya penerapan dalam pendidikan. Contoh penerapan dalam pendidikan yang pertama ada fungsi sekolah. Menurut aliran esensialis, sekolah yang merupakan tempat pendidikan harus melatih atau mendidik siswa untuk berkomunikasi dengan jelas dan logis. Keterampilan-keterampilan yang harus diberikan adalah membaca, menulis, berbicara, dan berhitung. Keterampilan tersebut harus diawasi dan diperhatikan terhadap siswa yang ada, sehingga siswa tersebut dapat menguasainya. Pihak sekolah juga harus bertanggung jawab dalam hal itu. Menurut esensialisme juga berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat praktis, tidak mempengaruhi dalam hal kebijakan sosial dan menetapkan kebijakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa fungsi sekolah memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun, sekolah tidak boleh mempengaruhi siswa yang ada. Jadi fungsi sekolah hanya untuk mendidik siswa supaya lebih memperhatikan warisan budaya dengan memiliki keterampilan yang sudah disebutkan di atas. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari konsep esensialisme ialah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan. Keterampilan-keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang tepat membentuk unsur yang inti dari sebuah pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelek atau kecerdasan. Selain dari hal di atas, aliran esensialisme juga menyatakan bahwa tujuan pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Tidak berarti sekolah lepas tangan dengan hal tersebut, tetapi sekolah memberi kontribusi bagaimana merancang sasaran mata pelajaran sedemikian rupa. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran aliran ini memiliki beberapa metode pembelajaran dalam dunia pendidikan bagi siswanya. Yang pertama ada pendidikan berpusat pada guru. Jadi guru ini merupakan peran utama dalam memberikan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Yang kedua, pelajaran tidak betul-betul mengetahui apa yang diinginkan dan mereka harus dipaksa belajar. Memberikan kelonggaran pada siswa dalam aliran ini tidak diterapkan. Semua siswa harus belajar dengan metode tradisional. Dan yang terakhir ada metode utama adalah latihan mental. Misalnya melalui diskusi dan pemberian tugas dan penguasaan pengetahuan, seperti melalui penyampaian informasi dan membaca. Jadi dalam metode ini siswa memang benar-benar belajar tanpa harus main-main. Dengan adanya pemberian tugas dan harus menguasai setiap ilmu pengetahuan, dalam aliran ini siswa harus siap menerima keadaan yang menguji mental mereka dalam dunia pendidikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Willis. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Penerapan dalam pendidikan selanjutnya ada kurikulum.
beberapa pola kurikulum seperti pola idealisme, realisme, behaviorisme, dan sebagainya. Beberapa tokoh dalam aliran ini memandang bahwa kurikulum yang ada berpusat pada mata pelajaran dan berakar pada landasan ideal dan organisasi yang kuat. Penguasaan materi kurikulum yang bersifat esensialisme general education yang diperlukan dalam hidup. Kurikulum yang digunakan dalam aliran ini biasanya berpusat pada mata pelajaran yang mencakup mata pelajaran yang pokok. Kurikulum sekolah dasar ditekankan pada pengembangan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan matematika. Kurikulum sekolah menengah menekankan pada perluasan mata pelajaran matematika, ilmu kealaman, humaniora, serta bahasa dan sastra. Yang kelima ada pelajar. Pelajar merupakan sasaran utama aliran ini, karena merekalah yang menjadi peranan untuk menerapkan konsep pendidikan yang ada dalam esensialisme. Peran peserta didik adalah belajar bukan untuk mengatur pelajaran. Menurut idealisme belajar yaitu menyesuaikan diri pada kebaikan seperti yang sudah ditetapkan oleh yang absolut. Menurut realisme belajar adalah penyesuaian terhadap alam dan masyarakat. Belajar berarti menerima dan mengenal terhadap apa yang diterima dan mengenal sungguh-sungguh nilai-nilai sosial yang diterima oleh angkatan baru dan diberikan kepada angkatan berikutnya. Dan yang terakhir ada pengajar. Guru sebagai subjek khusus dan model yang dianggap baik sebagai contoh dan dapat ditiru oleh peserta didik. Guru yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan kelas berada di bawah penguasaan guru. Gurulah yang berperan penting dalam kelas lain peserta didik. Peran guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Guru berperan sebagai contoh dalam pengawalan nilai dan penguasaan pengetahuan atau gagasan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian dari presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan esensialisme merupakan suatu filsafat dalam aliran pendidikan yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan yang bertumbuh pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah, kurang terarah, kurang menentu, dan kurang stabil. Jadi, ajaran filsafat esensialisme ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikannya pada kehidupan manusia yang oleh para ahli dianggap sebagai konservatif road to culture. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi tadi. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.